Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan hasil modifikasi modul ajar dari guru pamong kami di SMP Negeri 81 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami berusaha memodifikasi dan melakukan perubahan-perubahan yang dirasa kurang tepat dalam modul ajar. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Dr. Samsul Marif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Andus Joko Purwanto selaku guru pamong kami di SMPN 81 Jakarta. Dan yang saya hormati juga teman-teman PPL di SMPN Negeri 81 Jakarta. Hasil modifikasi modul ajar kami yang kami dapatkan dari SMPN Negeri 81 Jakarta yang disusun oleh Ibu Sepriani Setiawati bisa kita perhatikan di layar yang sebelah kiri, dan hasil modifikasi yang kami lakukan oleh kelompok kami bisa kita perhatikan di layar sebelah kanan, bagian tentang informasi umum. Nah, bisa kita perhatikan bersama teman-teman. Untuk bagian yang pertama, informasi umum, kami mau modifikasi belum adanya capaian pembelajaran. Dan di sini kami melakukan modifikasi untuk penulisan capaian pembelajaran. Mereka dapat menyelesaikan sistem persama linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Nah, lalu bagian yang kedua teman-teman, di sini kami melakukan modifikasi terhadap tujuan pembelajaran pertanyaan pemantik. Nah, ini kami modifikasi pertanyaan pemantiknya menjadi soal kontekstual mengenai informasi umum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian yang berikutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modifikasi pada bagian kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pada bagian pendahuluan ada beberapa bagian yang kami modifikasi. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi PowerPoint gitu. Jadi menyampaikannya dengan menggunakan proyektor. Dalam modul sebelumnya tidak terdapat strategi pembelajaran, jadi langsung pada kegiatan inti. Bagian yang telah dimodifikasi oleh kelompok kami, di sini kami memasukkan strategi pembelajaran. Di modul sebelumnya itu tidak terdapat aktivitas pemantik. Maka untuk di modul yang setelah kami modifikasi, di sini kita masukkan aktivitas pemantik selama 20 menit sebelum kegiatan inti dimulai. Untuk kegiatan inti di modul sebelumnya kita lihat bahwa lebih mengarah kepada ekspositori, menekankan penyampaian materi secara verbal seorang guru kepada peserta didik. Padahal yang kita lihat pada modul ajar ini, model pembelajaran yang digunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Maka di sini kami berdiskusi untuk memodifikasi kegiatan inti pembelajaran berupa Problem Based Learning, menggunakan langkah-langkah problem based learning. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian asesmen, di mana pada modul pembelajaran guru pamong kami di sekolah hanya memuat asesmen formatif dan sumatif saja tanpa adanya asesmen diagnostik. Begitupun mereka hanya mencantumkan saja tapi tidak ada lampiran-lampiran bagian asesmennya. Nah, di sini kelompok kami melakukan modifikasi di mana kami menambahkan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dari mulai kognitif maupun non-kognitif.
Yang kognitifnya pemahaman materi sebelum dilakukan pembelajaran. Pada modul ini, pembelajaran yang akan kami lakukan adalah SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Maka dari itu, aljabar peserta didik haruslah kuat. Nah, di sini kita menambahkan asesmen diagnostik bagian aljabar yang pertama, terus juga ada bagian persamaan linear satu variabel sebelum masuk ke dua variabel. Nah, kita mengukur pemahaman peserta didik di situ di tes diagnostik yang kognitif. Pada kegiatan pembelajaran 1, kami memodifikasi tes formatif juga atau asesmen formatif, di mana pada modul pembelajaran guru pembimbing belum ada memuat tes formatif. Di sini kami memodifikasi hingga mencantumkan tes formatif. Tes formatif yang kami buat ini tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin kami capai, tentunya juga sesuai dengan model pembelajaran yang ingin kami gunakan, yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa dikelompokkan, diorientasikan pada sebuah masalah, terus juga siswa dibimbing untuk melakukan pembelajaran dan mencari referensi, dan mereka menyelesaikan soal-soal yang permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu berikutnya pada pembelajaran yang pertama ini belum ada tes sumatif. Tes sumatif kami cantumkan pada kegiatan pembelajaran 2 yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Pendahuluan selama 10 menit, terdapat strategi pembelajaran yang pada modul sebelumnya tidak ada, lalu terdapat aktivitas pemantik selama 20 menit. Aktivitas pemantik tersebut berisi peserta didik diberikan gambar mengenai kegiatan ekonomi, yaitu tentang membeli beberapa mangkok bakso dan es teh manis. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan mengenai kondisi dari gambar yang ditampilkan, seperti jika saya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000, kira-kira apakah cukup untuk membeli keduanya? Nah, setelah itu melakukan kegiatan inti selama 75 menit. Nah, pada modul ajar sebelumnya, kegiatan inti tersebut belum terlihat langkah-langkah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Sehingga pada modul ajar hasil modifikasi kelompok kami ini, kami mencantumkan kegiatan inti sesuai dengan langkah-langkah pada model pembelajaran Problem Based Learning. Langkah-langkah pada model pembelajaran Problem Based Learning tersebut yaitu yang pertama adalah orientasi masalah dan menanya. Pada langkah ini, peserta didik diberikan gambaran mengenai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari seperti pergi ke toko buku dan ke toko bahan bangunan. Kemudian, peserta didik memberikan pernyataan atau pertanyaan yang didapat dari gambaran kondisi tersebut. Lalu yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik dan menanya. Nah, pada kegiatan ini, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang. Guru memberikan LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2 kepada masing-masing kelompok. Kemudian, peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya terkait masalah yang diberikan dalam LKPD tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Pada kegiatan ini, peserta didik mengumpulkan informasi dengan mengisi LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2. Lalu peserta didik dengan kelompoknya melakukan penyelidikan terhadap informasi yang dapat untuk menentukan harga dari 1 pena, 1 buku, 1 cat tembok, dan 1 cat kayu. Yang selanjutnya adalah mengembangkan, menyajikan hasil, dan mengasosiasikannya. Peserta didik membuat model matematika dari masalah yang telah tersedia dalam LKPD tersebut. Kemudian, peserta didik menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dan metode gabungan. Lalu, peserta didik dan kelompoknya saling bergantian dalam mempresentasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh kelompoknya. Lalu, peserta didik dan kelompok lainnya memberikan komentar atas hasil dari kelompok yang melakukan presentasi tersebut. Langkah yang terakhir pada model pembelajaran Problem Based Learning ini yaitu menganalisis, evaluasi masalah, dan mengkomunikasikannya. Pada langkah ini, peserta didik membuat kesimpulan mengenai persamaan linear dua variabel dari hasil diskusi dengan kelompok lainnya, sementara guru memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi dari peserta didik. Kegiatan pada pembelajaran kedua ini diakhiri oleh kegiatan akhir atau penutup selama 10 menit, di mana guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah melakukan presentasi hasil kinerjanya. Lalu peserta didik menyimpulkan apa saja yang dipelajari hari ini.
Lalu peserta didik diberikan soal kuis berupa asesmen formatif. Lalu guru melakukan refleksi bersama peserta didik tentang pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Serlian Raja Tumuk. Saya akan melanjutkan hasil modifikasi modul ajar pada materi sistem persamaan linear 2 variabel yang telah kita diskusikan bersama-sama. Ini menjelaskan pada pertemuan yang kedua. Perbedaan yang kita lihat pada modul ajar di sekolah, kita lihat itu asesmennya tidak ada terlampir atau tidak ada dibuat. Jadi kita di sini menambahkan asesmen, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kita bagi dalam dua, yaitu diagnostik kognitif sama diagnostik non kognitif. Terus yang kedua, asesmen formatif. Di modul ajar di sekolah kan tidak ada asesmen formatif ya. Jadi kita menambahkan juga asesmen formatif dalam bentuk LKPD. Jadi di sini kita buat LKPD ada sebanyak 2 soal sesuai dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Ada juga rubrik penilaian untuk melihat bagaimana peserta didik untuk menjawab LKPD tersebut. Bentuknya yaitu asesmen sumatif. Di sini kan di modul ajar dari sekolah yang kita dapat itu kan tidak ada ya asesmen sumatif, tidak akan terlampir. Jadi kita juga menambahkan asesmen sumatif. Di sini kita buat itu dilakukan pada akhir satu lingkup materi. Jadi asesmen sumatif yang kita berikan kepada peserta didik itu yaitu ujian per bab ya. Jadi selesai materi sistem persamaan linear variabel, kita memberikan itu ada 5 soal untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada sistem persamaan linear 2 variabel tercapai.